Wilayah Israel dihantam puluhan rudal oleh perlawanan di Lebanon Hizbullah. Akibat serangan itu, kota Safat yang diduduki mengalami pemadaman listrik. Hizbullah menanggapi beberapa serangan Israel terhadap kota-kota dan desa-desa di Lebanon pada Kamis 27 Juli 2024. Perlawanan meluncurkan serangan besar roket ke arah Safat yang diduduki di Al-Jalil bagian bawah. Sedikitnya 40 roket diluncurkan ke arah Safat yang diduduki. Di sisi lain, perlawanan mengatakan bahwa mereka menembakkan roket tipe Grad ke barak Birya. Dikutip dari Al-Mayadan, padahal barak tersebut digunakan untuk menampung unit pertahanan udara utama Komando Utara. Kelompok tersebut menjelaskan bahwa serangan itu terjadi sebagai tanggapan atas serangan Israel yang menargetkan kota Al-Nabatiyeh dan kota Suhmor di Lebanon Selatan dan Beka Barat. Akibat serangan itu, kota Safat yang diduduki mengalami pemadaman listrik. Beberapa orang terluka saat Iron Dome kesulitan menahan serangan tersebut. Selain pemadaman listrik, wilayah Israel juga terjadi kebakaran. Asap terlihat mengepul di pemukiman Birya, pemukiman Ein Zaitim, dan Safat yang diduduki. Perlawanan Palestina menimbulkan kerugian pada pasukan pendudukan Israel dalam pertempuran di lingkungan Sujaiyah dan di Rafah selatan jalur Gaza. Militer Israel kehilangan tentara hingga peralatan tempurnya rusak. Brigade Al-Qassam Hamas melakukan beberapa operasi di Sujaiyah pada Kamis 27 Juni 2024. Dalam satu operasi, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Namer Israel yang membawa pasukan IDF. Dikutip dari Al-Mayadan, serangan dilakukan menggunakan rudal Al-Yasin 105. Selain itu, sayap militer Hamas itu juga menargetkan markas pendudukan di Poros Netzarim dengan rudal jarak pendek 107. Di sisi lain, kumpulan tentara pendudukan di lingkungan Tal Al-Hawa dihujani serangan dengan peluru RBG. Di sebelah barat kota Rafah, sebuah pengangkut pasukan Israel terbakar setelah dirudal dengan Al-Yasin 105. Selesai serangan itu, sebuah helikopter langsung mendarat di lokasi serangan untuk mengevakuasi korban tewas dan terluka. Tak hanya Brigade Al-Qassam, serangan juga dilakukan Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam. Mereka mengumumkan penghancuran kendaraan militer Zionis di dekat pemakaman Tunisia. Mujahidin Al-Quds memasang bom jebakan yang menyebabkan kendaraan Zionis meledak. Juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah mengungkap detail di balik penyergapan di Jenin. Mereka menyambut langsung kendaraan tempur IDF lalu meledakannya hingga menyebabkan korban tewas. Pada Kamis 27 Juni 2024, Abu Hamzah mengumumkan tanggung jawab brigade atas operasi besar di kota Jenin, tepi barat. Mereka melawan pasukan pendudukan Israel yang telah menginvasi kota tersebut selama lebih dari 8 jam berturut-turut. Al-Quds meledakkan setidaknya 6 alat peledak rakitan atau IED. Selanjutnya menyerang pasukan pendudukan dan tim penyelamat militer yang tiba di lokasi penyergapan. Brigade tersebut telah meledakkan 2 IED ke dalam 2 kendaraan militer Israel di daerah Sahel Mars bin Amer di Jenin Utara. Operasi ini menewaskan 1 perwira Israel dan 16 lainnya terluka. Abu Hamzah menjuluki peristiwa itu sebagai Operasi Amarah Jenin II. Yaitu sebagai kelanjutan dari konfrontasi skala besar pasukan pendudukan Israel di kota itu yang terjadi pada bulan Juli tahun lalu. Operasi yang berlangsung hingga Kamis dini hari itu menghancurkan sebuah kendaraan pengangkut personel lapis baja Panther Israel di kawasan pertanian. Bulldozer yang dilengkapi dengan peralatan anti ranjau gagal melumpuhkan IED perlawanan. Alhasil, kendaraan Israel tersebut meledak hingga terkubur di kedalaman 1 hingga 1,5 meter. Foto sejumlah wanita muslim yang merentangkan tangan membentuk pose bintang viral di media sosial. Publik dibuat geram lantaran foto tersebut dinarasikan sebagai bentuk dukungan untuk Israel. Namun setelah ditelusuri, foto tersebut ternyata hanya editan. Diketahui bintang Daud merupakan lambang Yahudi yang juga digunakan di bendera Israel. Oleh karenanya, munculnya foto tersebut memicu amarah dari publik. Terlebih dalam narasi disebutkan jika sejumlah wanita itu berasal dari Indonesia.
Dikutip dari Kompas.com, foto tersebut ternyata merupakan konten manipulatif. Ada sejumlah kejanggalan dari foto yang beredar. Kejanggalan yang paling menonjol terlihat pada bagian tangan. Ada bagian tangan yang hilang dan benar-benar buram. Sementara bentuk jarinya juga tidak proporsional. Ditelusuri dengan pendeteksi gambar rekayasa kecerdasan buatan, gambar tersebut memiliki probabilitas 76% dibuat dengan AI. Fake image detector juga mengidentifikasinya sebagai gambar modifikasi atau telah dibuat dengan rekayasa komputer. Jumlah tentara Israel yang terbunuh selama pertempuran dengan perlawanan di Palestina terus bertambah. Terbaru, IDF mengakui pembunuhan seorang tentaranya saat bertempur di jalur Gaza Selatan. Kabar ini diumumkan pasukan pendudukan Israel pada Jumat 28 Juni 2024. Tentara yang terbunuh berasal dari Batalion 931 di Brigade Nahal. Berdasarkan klausul diizinkan untuk mempublikasikan, tentara yang tewas adalah Sersan Eyal Sines. Ia terbunuh dalam pertempuran di jalur Gaza bagian selatan. Sebelumnya media Israel juga mengakui terbunuhnya seorang komandan tim penembak jitu Israel. Komandan yang terbunuh tersebut diketahui bernama Kapten Alan Sagiu, 22 tahun dari Hadera. Ia berasal dari unit pengintaian Haruf. Saat itu ia bersama timnya ingin membantu tentara Israel yang terkena jebakan Hamas. Namun tak disangka, Sagiu malah menginjak peledak yang dipasang Hamas di pinggir jalan. Peledak itu diledakkan Hamas dari jarak jauh yang menyebabkan Sagiu tewas, sementara 16 tentara lainnya luka-luka. Dengan demikian, jumlah kematian tentara pendudukan Israel yang diakui telah meningkat menjadi 668 sejak 7 Oktober 2023. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.